Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para ummahat wa akhwat fillah, berikutnya kita akan membahas surat Al-Jathiyah ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Artinya, dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya, kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak yakin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan celaan dan cercaan bagi orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ini celaan bagi mereka. Kemudian juga bagi yang tidak meyakini kebenaran terjadinya kiamat. Menunjukkan bahwasannya janji-janji Allah itu, demikian pula peristiwa kiamat nanti, semuanya adalah hak minallah. Semuanya adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Wa idza qila inna wa'dallahi haq. Di sini wa idza qila ini fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul itu setelahnya fa'il atau naibul fa'il? Barakallahu fikum. Baik, jadi kan fa'ilnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tidak disebutkan. Wa idza qila, dan apabila dikatakan. Siapa yang mengatakan di sini? Siapa, Bu? Yang pertama kali tentu adalah yang menyampaikan wahyu ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga para mufassir menyatakan setelah itu ya siapapun yang menyampaikan seperti apa yang beliau sampaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa idza qila, dan apabila dikatakan.
yang mengatakan pertama kali tentang penyampaian janji Allah tentang haknya peristiwa kiamat tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, orang-orang setelah beliau yang juga menyampaikan seperti apa yang beliau sampaikan. Dari sini kita memahami tentang disyariatkannya tabligh, yakni menyampaikan dakwah kepada manusia. Makanya orang yang berdakwah kadang juga diistilahkan dengan muballigh. Muballigh, ya muballigh itu yang tabligh. Dia menyampaikan pesan dakwah kepada manusia. Jadi di sini kita pahami tentang disyariatkannya menyampaikan dakwah kepada manusia. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyampaikan tentang janji-janji Allah yang hak dan menjelaskan tentang kiamat beserta rangkaian peristiwa yang mengiringinya sehingga manusia sadar dan mau kembali kepada jalan yang benar. Baik. Kemudian di sini Allah sampaikan bagaimana sikapnya orang-orang kafir terhadap janji Allah, terhadap informasi tentang kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir beranggapan bahwa berita tentang ancaman siksa, berita tentang dahsyatnya hari kebangkitan, ini berita yang mustahil terjadi. Mereka aneh, merasa aneh. Bagaimana bisa membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang sudah mati, yang tulang-tulangnya sudah berserakan, seluruh tubuhnya telah hancur dimakan binatang tanah, dan akhirnya melebur menjadi tanah. Ini mustahil bagi mereka. Dan keingkaran mereka, keraguan-raguan mereka ini banyak sekali Allah sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, di antaranya di surat Al-Mu'minun ayat 82, ada di surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, dan juga surat As-Saffat. Kita ambil yang di surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23, ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah benar, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan juga tulang belulang, apakah benar kami ini akan dibangkitkan kembali? Ini menunjukkan keraguan-raguan mereka atau keingkaran mereka terhadap adanya hari kebangkitan yang itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang semisal ini banyak sekali. Kita bisa baca ayat-ayat yang lainnya. Baik. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini orang-orang kafir mereka tidak meyakini kebenaran janji Allah, tidak meyakini kebenaran peristiwa kiamat. Mereka menyebut di sini madadri mas-sa'ah. Kami tidak tahu apa itu kiamat. Kami hanya menduga-duga saja, kami tidak yakin. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
orang-orang yang mengingkari perkara-perkara yang hak ini dari kalangan orang-orang kafir, jika mereka mati di atas keyakinan tersebut, di atas keingkaran tersebut, maka mereka akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Karena berarti mereka tidak taslim, tidak tunduk, tidak beriman, tidak berislam dengan baik. Maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang paling menyesal di kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat yang kedua, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang kafir itu nanti di akhirat mereka menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim, tidak ingkar, tidak kafir kepada apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan. Di surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surat keberapa Al-Ma'arij? Surat ke-70 di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibanih. Sedangkan mereka saling melihat pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab. Dengan apa? Dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, dengan istri dan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wi, dan keluarga yang melindunginya di dunia, wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, dan orang-orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan dirinya. Apa jawaban Allah, Bu? Kalla innaha lawa, sama sekali tidak, sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak. Tidak manfaat. Penyesalan mereka tidak manfaat. Kalau di dunia, Ibu, orang pengen lepas dari jeratan hukum, barakallahu fikum, bisa nggak nebus? Bisa. Bil fulus mulus. Kalau ada duit, segala sesuatu jadi lancar, gitu ya. Bolehlah tetap di penjara, tapi seminggu sekali boleh jalan-jalan keluar ke mall, gitu ya. Bisa healing, bisa wisata, apalagi akhir tahun begini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semua berjalan dengan apa? Dengan fulusnya. Itu di dunia mungkin bisa seperti itu, ya, dan banyak kisah nyatanya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari itu, yakni hari pembalasan, semua orang tidak bisa menebus dirinya dari siksa api neraka. Ya kan? Mau ditebus dengan apa? Punya anak yang pangkatnya jenderal bintang 4, ya bisa. Bisa jadi anaknya juga di neraka. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Itu saja yang selamat. Harta anak-anak itu enggak manfaat, enggak punya apapun buat jadi dekingan, deking atau dekeng. Ya, Ibu, apa yang jadi dekengan kita ini? Dekingan kita. Mana yang benar ini? Di dekeng apa di deking?
Ibu-ibu berselisih pendapat. Dekengan lah, mau dekingan juga sama. Yang penting paham ya. Apa Bu? Dekengan kita ini apa? Kalau kita ingin dibela, ditolong di akhirat nanti, apa dekengan kita Bu? Amal soleh, iman dan amal soleh, hati yang bersih, ya lisan yang lurus, amal perbuatan yang benar, ibadah yang kita tegakkan. Ini nanti yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah, insyaallah ta'ala. Adapun anak-anak, kalau kemudian kita tidak beramal soleh terkait dengan anak-anak kita, adapun keluarga, ya tidak bisa nepotisme. Hanya amal-amal soleh kita. Anak bisa manfaat ketika kita beramal soleh untuk anak kita. Intinya amal solehnya, amal soleh orang tua. Ya harta juga demikian, bisa menjadi dekengan kita. Kalau kita beramal soleh terkait dengan harta kita. Dan demikian seterusnya. Ya adapun sekedar anak, sekedar harta, pangkat, jabatan, tidak bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyesalannya orang-orang kafir, nas'alullah as-salamah. Mereka tidak dapat manfaat apapun dari anugerah dan nikmat yang ada di sekitar mereka saat mereka di dunia. Disangkanya azab itu bisa ditebus dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan hartanya, dengan jabatannya. Tidak bisa ditebus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah nanti mereka menghadapi kenyataan, berhadapan dengan siksa yang sangat dahsyat dan mengerikan, barulah mereka menyesali sikap dan perbuatan mereka dahulu yang ternyata semata-mata didasarkan atas dugaan. Inna dhunnu illa dhanna. Hanya didasarkan atas dugaan dan prasangka belaka, tidak berdasarkan ilmu yang melahirkan iman dan keyakinan kepada Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Ini, jadi ibu, hidupnya orang kafir enggak di atas ilmu. Hidupnya orang-orang yang semisal mereka tidak di atas keyakinan. Semuanya hanya prasangka, praduga saja. Disangka, diduga sesembahan yang mereka sembah itu bisa membela mereka. Hanya prasangka saja, tidak punya ilmu. Beda dengan Muslim. Tuhan mereka Allah ala basirah. Semua itu dibangun di atas dasar ilmu yang melahirkan iman dan keyakinan yang mantap. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka menumbuhkan keyakinan itu wasilah terbesarnya adalah terus belajar ilmu agama. Ya, semakin kita mendalam di dalam ilmu ini, maka insya Allah semakin mantap, semakin berkualitas keyakinan kita. Dan itu pegangan hidup. Orang tuh kalau punya keyakinan, dia punya pegangan hidup. Hidup ini kan berat. Hidup ini terjal. Kalau kita tidak punya pegangan, rawan celaka. Rawan celaka. Maka iman ini yang akan menjadikan kita kokoh. Dia sandaran, dia pegangan yang sangat kokoh, tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan. Wabada,
wa badalahum sayyi'at ma amilu, dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin, kafirin, mujrimin, dan yang semisal dengan mereka. Ketika kejahatan mereka telah terungkap dengan sangat jelas, mereka merasa takut dan tergagap menghadapi tanggung jawab yang begitu besar, menghadapi dosa mereka yang bertumpuk-tumpuk, yang mereka tebus dengan siksa api neraka. Mereka menyadari pula saat itu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membela mereka. Tadi sudah dijelaskan ayatnya ya. Surat apa tadi Bu? Ya, mereka ingin menebus diri mereka dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Al-Ma'arij tadi ya. Nah itu. Mereka sadar ternyata tidak ada seorang pun yang dapat membela mereka. Kekuasaan, harta benda yang melimpah ruah, istri, anak, cucu, keluarga, bahkan semua yang ada di muka bumi ini. Ya mungkin mereka dulu bangga-banggakan, mereka dulu mengharapkan pembelaannya, pertolongannya. Semua itu ternyata tidak ada artinya pada waktu itu. Allah jelaskan itu di surat Abasa di ayat ke-33 sampai 37. Allah berfirman, "Fa idza ja'atis shakhah," maka apabila datang as-shakhah, ini nama lain dari kiamat, suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua yang menghancurkan alam semesta ini. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Ibu, terkadang saudara jadi dekengan, ya kan? Itu di dunia. Tenang saja, ya. Keponakan saya Jenderal Bintang 4. Kita bilang kita juga punya Jenderal Bintang 7. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tidak bisa manfaat. Wa ummihi wa abi, dia lari dari ibu dan bapaknya. Ibu kalau curhat sama siapa? Kalau curhat urusan pribadi terutama biasanya kepada orang tua. Ya. Ada suami istri rumah tangga, barakallahu fikum, ternyata ada masalah di rumah tangga. Biasanya pulangnya kemana? Ke rumah orang tua, gitu kan? Kalau diusir juga kan gitu. Pulang kamu sana ke rumah orang tuamu. Tutup pintu dari luar. Diusir. Orang tua selalu jadi sandaran. Tapi di akhirat nanti manusia akan lari dari ibu dan bapaknya sendiri. Wa sahibatihi wa banih, dan dari istri juga anak-anaknya. Istri, ya, istri bagi suami itu apa, Bu? Nah, nanyanya harusnya kepada suami. Istri bagi suami itu adalah seperti pakaian, ya kan? Ini dimatiin mikrofonnya. Ini yang online ya. Ibu matiin mikrofonnya yang online. Suaranya bersautan. Bagaimana tadi? Ya, wasahibatihi wa bani. Ya, manusia akan lari dari istri dan juga anak-anaknya. Ibu suami kalau sumpek-sumpek datangi siapa? Istri.
Suami itu pulang kerja, urat sarafnya tegang semua. Siapa yang melenturkan? Istri. Makanya jangan lewat dari 3 hari. Bahaya itu. Kalau terlalu tegang bisa putus. Kalau putus ya bahaya. Barakallahu fikum. Yang melenturkan siapa? Istrinya. Lihat, Ibunda Khadijah ketika Nabi sedang susah, mendapatkan satu peristiwa yang dahsyat luar biasa, yang beliau sendiri tidak pernah mengalami peristiwa itu sebelumnya. Siapa yang menenangkan? Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itu istri. Wa bani, dan anak-anak. Ya, seorang suami atau istri, orang tua, maka anak bagi orang tua itu sebagai penghibur. Sebagai penghibur. Nabi itu ibu, kalau sedang ceramah melihat Hasan dan Husain, 2 cucunya yang sangat dicintainya, berjalan di hadapan beliau tertatih-tatih. Nabi, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat sampai kemudian beliau menghentikan ceramahnya dan beliau tidak tahan untuk kemudian menggendong 2 cucunya ini. Hiburan. Begitu. Namanya anak itu menggemaskan. Begitu ya. Kalau sudah dewasa, menyebalkan. Masih kecil menggemaskan, imut-imut. Ya. Sudah besar kadang bikin amit-amit. Ya. Barakallahu fikum. Ya, gimana orang tuanya, Bu, ya? Kalau orang tuanya sudah berusaha berikhtiar maksimal, berarti dia sudah menunaikan kewajiban. Tapi pada dasarnya anak itu menjadi hiburan bagi kedua orang tuanya. Nah, di dunia itu berlaku. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, di akhirat itu sangat erat kaitannya dengan iman dan amal saleh. Ketika orang-orang yang di sekitar kita ini kita sikapi dengan iman dan amal saleh, barulah mereka bermanfaat. Tapi kalau tidak, maka masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini keadaan orang-orang kafir. Mereka sadar saat itu ternyata semua yang dulu mereka harapkan, pembelaannya, pertolongannya, kesolidannya, ternyata tidak manfaat pada waktu itu. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah, menunggu keputusan dan menerima azab dari Allah. Wa badalahum sayyi'at ma amilu. Inilah yang disebut dengan hisab, perhitungan. Ada hitung-hitungan. Kalau hutang hitung itu menegangkan gak, Ibu? Kalau ngitungnya yang baik-baik, menyenangkan. Yang bikin tegang ini apa? Kalau hitung-hitungan sesuatu yang apa? Sesuatu yang buruk. Ya. Kalau kita jujur, lempeng-lempeng saja ketika di dunia, ya insya Allah hisab itu tidak akan menegangkan. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika bercampur nih antara kebaikan keburukan kita, antara lengahnya kita dan mawasnya kita, barakallahu fikum, orang seperti ini akan merasakan ketegangan yang sangat luar biasa. Terlebih mereka yang hidupnya didominasi dengan sayyiat, dengan keburukan-keburukan. Wa badalahum sayyiat ma amilu, akan ditampakkan, akan menjadi nyata bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Ini yang disebut dengan yaumul arad, yang peristiwanya pada yaumul hisab, yakni hari penampakan dosa-dosa. Banyak sekali ya ayatnya.
di dalam Al-Quranul Karim. Wa khussila ma fis sudur. Itu surat apa? Al-Adiyat. Akan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan ditampakkan. Ya. Semua akan ditampakkan. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Itu surat Al-Qiyamah. Yunabba'ul insan, ya, manusia akan diberitakan kepada mereka yauma idzin, pada hari itu, tentang apa yang diperbuatnya dan tentang apa yang ditinggalkannya. Semua akan ditampakkan. Yauma tubla as-sarair, pada hari di mana ditampakkan sarirah manusia. Apa yang dirahasiakan manusia nampak semua. Ibu, ada yang pegang rahasia enggak? Banyak. Semua kita pasti pegang rahasia. Terutama rahasia siapa? Diri sendiri. Ya kan? Rahasia diri sendiri. Kan yang tahu tentang diri kita setelah Allah siapa? Diri kita sendiri. Bagaimana lalainya kita mungkin. Bagaimana nifaknya kita. Bagaimana dosa-dosa tersembunyinya kita. Nah itu rahasia diri sendiri. Semua pegang rahasia diri sendiri. Bahasa orang, kartu masing-masing kita ya kita yang pegang. Gitu ya. Makanya kalau bestian tuh jangan terlalu lebay. Gitu ya. Semua ditumpahkan, itu enggak boleh. Ya. Saking bestinya kadang orang, oh Ustaz itu si fulan itu hitam putih kartunya ada di saya. Masya Allah. Enggak boleh kayak gitu ibu ya. Sedekat-dekatnya kita dengan siapapun, atau dengan pasangan kita sendiri, gitu ya. Maka ada hal-hal yang menjadi rahasia diri kita sendiri, privasi diri kita sendiri. Banyak salafun saleh, mereka merahasiakan kebaikannya walaupun di hadapan istrinya. Mereka rahasiakan. Ada orang-orang soleh zaman dahulu, puasa sunnah belasan tahun, istrinya nggak pernah tahu. Begitu. Nggak pernah tahu. Padahal itu orang paling dekatnya. Bagaimana dengan orang yang jauh dari dirinya? Nah, yang semestinya kita rahasiakan itu apa ibu? Kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu dirahasiakan. Maksudnya apa? Banyak menyembunyikan amal-amal soleh. Ya sebagai amalan yang kita harapkan, kita andalkan di hadapan Allah bisa membela kita dan menyelamatkan kita. Orang-orang soleh banyak yang menyembunyikan amal-amalnya, merahasiakan amal-amalnya. Begitu. Nah, tapi seringnya kita merahasiakan apa? Keburukan. Itu lebih mending ketimbang mujahir. Siapa mujahir? Orang yang terang-terangan di dalam melakukan keburukan. Baik. Nah itu rahasia. Semuanya akan nampak. Yauma tubla as-sarair. Di ayat-ayat yang lain ada di surat Al-Kahfi, Al-Anbiya, Al-Haqqah. Allah juga menjelaskan yang seperti itu. Semua itu nanti akan ditampakkan. Nah hari ditampakkannya dosa itu namanya Yaumul Arad. Ini ada pada peristiwa Yaumul Hisab. Allah benar-benar menampakkan, mengingatkan, memberitahukan kepada manusia semua amal mereka selama di alam dunia. Nasallallahu as-salamah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-33 surat Al-Jathiyah dan ayat-ayat yang semisal, ayat-ayat semacam ini sejatinya membimbing kita untuk selalu berusaha memiliki sifat muraqabah, muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran berikutnya
Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan. Mereka suka mengolok-olok azab Allah. Bahkan sudah kita bahas, mereka suka nantangin azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, nauzubillah. Saking ingkarnya, kufurnya manusia masa ini, Ibu, ya, mereka berani nantang Allah. Ada yang viral di media ya. Orang nantangin Allah. Nauzubillah. Ya, kita ngucapinnya saja ya, enggak berani. Nantang Allah. Baik. Dan katanya sudah berkali-kali enggak terbukti. Begitu. Tahun lalu saya juga nantangin Allah. Mana? Sekarang saya masih hidup. Katanya begitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadanallah wa iyyah. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari kalimat ini, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu azab itu diolok-olok. Sini ada satu kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu serupa, sekadar, dan setimpal, sejenis, setipe dengan amal perbuatan. Jazaan wifaqan. Jazaa wifaqa. Balasan itu setimpal dengan amal perbuatan. Man yazra yahsud. Siapa yang nanam, dia akan memanen. Ya. Kama tadinu tudanu. Apa yang kau perbuat, itulah yang akan engkau dapat. Maka tanamlah yang baik-baik, berbuatlah yang baik-baik, berucaplah yang baik-baik. Semoga dengan itu balasannya pun menjadi baik untuk kita semua. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita tentang bahayanya ngolok-ngolok agama. Azab itu tidak boleh diolok-olok. Ya. Syiar-syiar agama secara keseluruhan ya, bukan untuk diolok-olok. Ini ngeri, ngolok-ngolok agama ini. Sikap memperolok-olok agama ini sangat bertentangan dengan keimanan. Dua sikap ini, yakni ngolok-ngolok agama dan keimanan, tidak akan pernah bisa bertemu dalam diri seseorang. Mengolok-olok agama itu datangnya dari syaitan dan hawa nafsu, sedangkan mengagungkan agama berasal dari ketakwaan hati. Makanya Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Itu timbul dari ketakwaan hati. Itu orang yang mengagungkan syiar Allah. Orang yang ngolok-ngolok itu datangnya dari syaitan, datangnya dari hawa nafsu yang tidak terbimbing wahyu. Di masa Nabi pernah terjadi ya, munafikin yang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Islam dan juga kaum muslimin. Ada di surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 66. Coba lihat ayatnya. At-Taubah ayat 64 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang munafik. Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Dan ternyata itu turun. Allah menurunkan satu surat namanya Al-Munafiqun. Lihat ya bagaimana
keresahan, kegelisahan, rasa takut dari orang-orang munafik. Maka hanya orang beriman yang bahagia. Orang munafik itu nggak bahagia. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Jelas ya, Allah seringkali ya memperingatkan manusia dari bahayanya munafikun. Mereka lebih bahaya dari musuh dalam selimut. Kemudian Allah gambarkan bagaimana tingkah laku mereka yang suka ngolok-ngolok. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, maksudnya munafik yang ngolok-ngolok ini, niscaya mereka akan menjawab, ngeles. Ini kebiasaannya munafik, suka ngeles. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau saja, kami main-main saja, nggak beneran kok. Itu. Maka qul, katakanlah, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Apa mungkin orang beriman mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya, mengolok-olok Rasulnya? Tidak mungkin. Hanya munafik dan orang kafir yang suka mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya dan juga Rasulnya. Maka kata Allah, la ta'tadiru, tidak perlu kamu itu minta maaf. Tidak ada uzur. Qad kafartum, sungguh kalian telah kufur ba'da imanikum, ya setelah kalian beriman. Inna'fu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifatin minkum. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi kisah ayat ini kan di satu peperangan ya. Di sela-sela peperangan, orang-orang munafik ini kemudian ngolok-ngolok Rasulullah dan para sahabatnya ahli qiraat, para hufad. Tidaklah kami dapati orang yang paling buncit perutnya, orang yang paling dusta ucapannya, dan orang yang paling pengecut ya saat di medan perang, kecuali orang-orang ini. Yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabatnya dari kalangan qurra. Maka didengar oleh seseorang, dia segera mendatangi Nabi. Demi Allah akan aku laporkan ucapanmu itu kepada Rasulullah SAW. Maka sahabat ini sebelum datang kepada Nabi, sebelum sampai di hadapan Nabi, ayat tadi sudah turun. Akhirnya disusul oleh munafik ini, kemudian dia beruzur, maka dibantah uzurnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nabi kemudian membiarkan orang tersebut dan naik ke atas untanya sambil mengulang-ulang ayat tadi. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jadi munafik tadi sampai megang pelana untanya Nabi, terus minta uzur, dan Nabi terus membaca kalimat tadi. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas ayat 3, 4 dan seterusnya, insyaallah. Baik Ibu, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.